Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sedulur-sedulur semua. Semoga hari ini dalam keadaan baik dan sehat walafiat dan tak kurang apapun. Ocim Channel, kita akan mereview ya. Sebetulnya konten ini sudah beberapa kali saya coba ya. Tapi dengan alat-alat yang lain. Sekarang juga alatnya beda ya. Kita mencoba tapi secara teknis itu sama menggunakan, yaitu kita menggunakan efek eksternal ya. Jadi kita nggak pakai efek bawaan mixer. Kita ini ada mixer baru ya, baru berapa bulan ini ada mixer recording tech Erga 6 yang baru, 4 channel mono, 1 channel stereo ya. Ini yang baru ini. Nanti ini akan saya padukan dengan efek eksternal atau efek luar ya. Kalau pakai efek ini pernah saya coba itu untuk vokal itu agak kurang karena dari setelan dari tone kontrolnya dia tidak ada. Jadi kalau nanti kita menggunakan efek dari luar, kita itu memasukkan satu yang untuk channel ini tone-nya untuk channel tone control. Jadi nanti kita mixer ini kita masukkan ke efek, kita melalui lubang input satu channel ya, karena dia ada tone control yang bagus ya. Karena kalau efek dari luar itu minimal kita harus ada tone kontrolnya. Jadi kita bisa memainkan posisi bass treble atau suara itu efek itu jadi suara nyes gitu ya. Biasanya sekarang lagi dicari itu kan suara nyes gitu. Tapi ya kita coba aja. Sebetulnya barang ini udah lama ya saya gunakan. Tapi memang tidak kita pakai karena selama ini kita pakai yang internal efek dari mixer. Tapi sekarang kita akan coba ini ya. Bentuknya gini. Ini rakitan sebetulnya nih. Ini rakitan ya. Ini di belakangnya ini ada input dan output ya. Bentuknya gini, input dan output. Tapi sebetulnya ini input ini untuk 2 mic ya. Ini input ini untuk 2 mic ya. 2 mic yang biasa digunakan oleh ya kalau kita punya istilahnya sound system yang biasa itu yang tidak ada echo-nya. Ini bisa membantu ya. Echo ini bisa membantu. Kita masukin dari jack mic ya. Ada dua mic di sini digunakan. Itu bisa digunakan. Kemudian outnya kita masukkan ke sound system itu ya. Seperti yang belakang ini. Ini alat-alat ini bisa digunakan ya. Atau yang di bawah juga bisa digunakan. Tapi itu sifatnya dari jack input ke sini, kemudian nanti ngambil mic-nya dari ini ya, dari mixer ini gitu. Jadi ini di luar gitu. Jadi ini duluan baru masuk ke ini. Nah, hari ini kita akan coba ini alat ini ya di mixer yang ada. Oke. Nah, satu lagi speaker aktif juga bisa menggunakan alat ini ya. Kalau kita di rumah punya speaker aktif, kita bisa menggunakan, tapi dengan catatan ya mic-nya melalui mic ini nih, kemudian untuk outnya masuk ke speaker aktif. Nah ini kenapa seharusnya kan yang komponen ini kan ada, kalau kita beli kitnya itu ada 2 mic ya, 2 mic. Karena ini untuk kegunaan untuk mixer hari ini ya,
eksternal, mic efek eksternal. Jadi dua mic ini jadi saya satukan. Saya jumper ya, saya jumper. Nanti kita akan mencoba settingnya bagaimana. Biasanya tuh kalau kita untuk di mixer biasanya kita pakai di lubang inset ya. 2 jack Akai ini input dan output masuk ke jack Akai ke inset di mixer. Tapi karena hari ini mixer saya yang tidak punya lubang inset yang ada channel 4 channel ya dengan auxen. Jadi nanti kita gunakan untuk auxen 1 untuk di channel yang kita korbankan 1 karena di sana ada tune controlnya. Sekarang kita coba cara praktekinya ya. Nah, kemudian sebelum kita ke sana ini nanti ada 2 potensio ya. Ini reverb ya. Jadi ini kita bisa gunakan frekuensi ini ya. Oke. Siap, kita coba. Oke. Sekarang kita perlihatkan mixer saya ya. Ini kita pakai ini di sebagai ini di 03 ya. Karena nanti kita juga ini nggak digunakan sebetulnya. Efek intern nggak digunakan. Nah ini kabel ini ini jack Akai masuk 1 yang tadi kita harus cadangkan satu satu lane di lane 4 ya. Kemudian satu lagi kita di di auxen. Ini kan auxen kan. Ini auxen kita gunakan. Kemudian kabelnya kemana aja? Nah ini kita masukkan ke ini ya. Ini kita masukkan ke sini. Ini udah posisi udah nyala ya. Nah ini di sini 3 dan 2 karena kita sudah bikin kode supaya nanti kita nggak bingung ya, kita bikin kode. Kemudian ini udah kabel akainya udah saya siapkan ya. Ini ada kabel nomor 3 ya. Dan kabel nomor 2, ini kabel nomor 3 dan kabel nomor 2. Ini kita masukkan di posisi nomor 3 dan nomor 2 ya. Karena ini udah saya kodein supaya memudahkan. Output masuknya di input. Ini output effect masuknya di input ya, masuknya di input sini. Ya. Di lane 4. Nah, ini posisinya begini sebetulnya. Posisinya begini, ini sampai sini aja batasnya, gainnya, kemudian volumenya di jam 12. Kemudian ini di aux 1 ini kita buka di jam 12 ya. Kemudian juga ini di jam 12 kita buka di di mic ya. Udah, ini posisinya udah benar. Kemudian yang satu lagi ini kita masukin dari auxen ya. Auxen masuk karena dia keluar, ini masuknya ke input. Di nomor 3, ini nomor 3, kabel nomor 3 ya. Jadi mungkin sedulur jelas ya. Kalau ini kan digunakan biasanya nih untuk mic ini kan. Ini untuk mic kan. Ini untuk mic ya, masuk ya. Ini untuk keluar, untuk ke reaktif. Tapi karena kita sekarang menggunakan mixer, ini nih dari input ini kita dapatnya dari auxen. Dari auxen masuk ke sini, mau dari outnya ini masuk ke lane mic nomor channel 4 gitu posisinya ya.
Jadi sekarang kita ini aja dulu kita pakai. Oke. Sekarang kita masukkan, kita praktekin suaranya sampai batas mana. Oke. Tes 1 2 1. Tes 1 2 1 2 1 1. Tes 1 2 1 2. Tes 1 2 1 2 1. 1 2 tes 1. Tes 1 2 1 2. Dicoba 1 2. Tes 1 2 1 2. Dicoba. Oke. Inilah suara ini ya. Apa namanya? Kita punya tadi, kita coba. Tes 1 2. Wih, kencengan ya. Kita coba dulu sebentar. Tes 1 2 1 2 1. Kencengan lagi dikit. Tes 1 2. Tes 1 2 1. Tes 1 2. Inilah hasil. Tadi saya akan coba, ini kan udah suara dari mixer ke ipek ya. Sekarang tune kontrolnya ini dari tune kontrol yang tadi cadangan ini, yang saya cadangin masuk itu channel 4. Ini kan ada tune kontrolnya. Ini posisi apa namanya, high itu di jam 1. Kemudian posisi low-nya jam 9. Kemudian yang kemarin itu sama. Sekarang yang kita gunakan itu coba treble dengan low-nya ya. Ini low-nya saya buka. Tes 1 2 1 2 1 2. Nah, ini di posisi low-nya di jam 5. Ya, kita kembalikan posisi yang bagus di angka jam 9. Kalau di Mas Ari itu biasanya ini ditutup tuh bass ini. Tapi supaya kita coba di jam 9. Jam 8 lah, jam 8. Ya. Kemudian di mid-nya ini di jam 11. Kemudian yang akan saya gunakan juga dicoba di high-nya. Kata orang di treble, kita coba T 1 2 1. Nah, ini jam 5. T 1 2 2 3 1 dicoba di jam 5. Kemudian saya turunkan lagi, saya turunkan terus. Ini di jam, ini posisi jam 7. Ya. Treble-nya. Kemudian kita akan buat nyes. T 1 1 1. Nah, 1 2 1. Karena di ini terlalu pedas ya, saya turunkan biasa di posisi posisi jam 1 lah. Jadi di kuping ini nggak terlalu treble, betul ya. Inilah hasil dari ipek rakitan ya. Yang 2 mic, tapi kita jadikan 1 mic. Kemudian kita yang biasanya digunakan untuk di speaker aktif ya. Sekarang kita digunakan ipek ini digunakan untuk di mixer. Sedangkan mixer itu tidak ada lubang insert. Jadi kita gunakan di outsen dengan dibantu 1 channel yang kita harus kosongkan di channel 4 kebetulan yang harus kita korbankan. Kemudian di sana ada tune kontrolnya
Jadi efek ini bisa kita gunakan, bisa kita kita modif sesuai dengan kita tone kontrolnya. Tapi kalau untuk apa namanya itu parameter dengan suara gemanya ini bisa di mix di efeknya. Sekarang kita coba ya ini. Yang pantulan tes satu tuh kan kurang enak. Nah ini tadi di tone kontrolnya dia udah enak. Kemudian ini kita kembalikan lagi tes satu dua. Yang penting dah ada gemanya, ada kata orang bilang sih basah gitu ya. Jadi inilah yang kita pakai untuk vokal, untuk kita tik vokal untuk di karaokean, biasa begini aja. 1 2 3 3 2 1 dicoba. Inilah Ocim Channel. Terima kasih sedulur-sedulur yang sudah menonton video ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi sedulur-sedulur yang ingin mempraktekkan efek eksternal, tapi kita belum mampu untuk beli Alexis, tapi kita coba dirakit aja dulu. Tapi suara ini tidak kalah ya kalau untuk kita vokal. T12 ada gemanya, ada basah. Kemudian suara ini juga kita bisa bikin di tone kontrolnya sedemikian rupa yang kita inginkan. Oke, mudah-mudahan begitu aja. Jangan lupa di share, di komen bila perlu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.